wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Ketua Fatayat NU Kabupaten Cirebon beserta jajaran pengurusnya, Ketua Fatayat Anak Cabang se-Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, kemudian para sahabat-sahabat sekalian, baik yang sedang datang langsung maupun yang sedang online, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribuan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dalam keadaan berpuasa tetap diistiqomahkan untuk ikut ngaji, baik yang offline maupun yang online. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Para sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan hari ini, bagaimana di tempat sahabat-sahabat masing-masing? Kalau di sini pas beneran banget hujannya tadi besar. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda. Dalam kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk membawakan atau ngaji bareng lah, membawakan kitab Manba'us Sa'adah. Manba'us Sa'adah karangan Kiai Haji Fakhruddin Abdul Qadir. Manba'us Sa'adah artinya mamba itu artinya telaga atau sumber, as-sa'adah artinya kebahagiaan. Jadi Manba'us Sa'adah itu artinya tentang telaga kebahagiaan atau sumber kebahagiaan. Mudah-mudahan saya tanpa speaker suaranya bisa terdengar. Mudah-mudahan ya. Kalau misal masih belum terdengar, nanti saya pakai speaker. Apa sih tentang kitab Manba'us Sa'adah ini? Kitab Manba'us Sa'adah berisi tentang fi ususi husnil mu'asyarati wa ahmiyatit ta'awun wal musyarakati fil hayati zawjiyati. Fi ususi husnil mu'asyarati berisi tentang dasar-dasar atau fondasi-fondasi husnul mu'asyarati dalam kebaikan berhubungan atau berhubungan yang baik, wa ahmiyatut ta'awun dan pentingnya tolong menolong, wal musyarakati dan bekerja sama fil hayati zaujiyati dalam kehidupan rumah tangga. Jadi berisi tentang dasar-dasar membangun relasi yang baik, kemudian mementingkan tolong menolong dan bekerja sama dalam kehidupan rumah tangga. Artinya kehidupan rumah tangga itu luas. Bisa dengan orang tua, bisa suami dengan istri, bisa juga antar orang tua dengan anak. Nah, Manba'us Sa'adah ini sudah dibawakan sebelumnya beberapa hari yang lalu. Setiap hari kita estafet, materinya berkesinambungan, babnya selalu berkelanjutan, estafet, berkesinambungan dan komprehensif gitu ya. Dan kemarin-kemarin alhamdulillah sudah dibawakan oleh bab-bab sebelumnya sudah dibawakan oleh Nyai Hajah
ikhwah mumtazah gitu atau yu'afa dari Kempek, kemudian dibawakan juga oleh Nyai Hajah Maryam dari Ciwaringin, kemudian kemarin disampaikan oleh Nyai Hajah Fadilah atau Mbak Ila dari Pondok Pesantren Buntet dengan babnya yang terdahulu. Nah, untuk per hari ini kebagian di bab melanjutkan dari yang kemarin, masuk ke Al-Faslul Tsani, bab yang kedua. Di hari keempat ini kita masuk pembahasan Al-Faslul Tsani, bab kedua, yaitu tentang ususil maslahati wa husnil muasyarati fil alaqati zawjiyati. Tentang apa? Tentang dasar-dasar kemaslahatan wa husnil muasyarati, dan membangun relasi yang baik fil alaqati zawjiyati, dalam hubungan pernikahan. Tapi sebelumnya ini saya mohon maaf, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Nyuwun ngapunten ingkang kathah atas fakirnya ilmu saya. Udah gitu sahabat-sahabat yang ada di depan saya itu, baik yang offline maupun yang online itu kan, durasi pernikahannya itu kan ada yang sudah tahunan, ada yang mungkin sudah silver, perak, mungkin juga ada yang gold ya usia pernikahannya. Sedangkan saya yang hari ini dapat tugas untuk bareng-bareng mengkaji kitab ini, belajar tentang kitab ini, baru setahun juga nggak ada. Untuk baru nikah setahun juga nggak ada, paling hitungan baru bulanan, 8 bulan. Tiba-tiba dapat kebagian bab ini. Saya anggap dengan mengkaji kitab ini, wabil khusus saya tujukan untuk diri saya sendiri, untuk belajar untuk badan saya sendiri, itu pada khususnya. Nah, pada umumnya untuk belajar bareng-bareng bersama sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebelumnya mohon dimaafkan ya, nyuwun pangapunten ingkang kathah atas misal banyak kekurangan atau fakirnya ilmu saya, karena saya sendiri sebagai pelaku baru seumur jagung. Beda dengan sahabat-sahabat sekalian yang mungkin sudah tahunan. Selanjutnya ya, saya lanjut lagi. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum waswalihina min ibadikum wa imaikum. Wa angkihu, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang single, minkum, di antara kalian, waswalihina, dan orang-orang yang soleh, min ibadikum wa imaikum, dari hamba sahaya, wassolihina, dan orang-orang yang soleh, wassolihina, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu maksudnya orang-orang yang cakap, orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah layak, min ibadikum, dari hamba sahaya kalian yang laki-laki, wa imaikum, dan dari hamba sahaya kalian yang perempuan. Jadi dalam surat An-Nur ini, di sini ada anjuran. Kalau anjuran hukumnya apa? Wajib atau nggak wajib? Yang namanya anjuran itu hukumnya nggak wajib, tapi ya anjuran, dianjurkan gitu. Apa anjurannya? Suruh menikahkan. Siapa? Nah, berarti ayat ini ditunjukkan kepada para orang tua atau para wali untuk menikahkan mungkin anaknya, mungkin saudaranya, atau siapapun orang yang masih single. Yang masih single itu siapa? Yang masih single itu bisa orang yang memang belum pernah menikah sebelumnya, atau orang yang pernah menikah tetapi gagal di pernikahan sebelumnya, atau janda atau duda. Maka nikahkanlah gitu loh. Nikahkanlah.
di antara kalian, wassolihina, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu maksudnya gini, orang-orang yang bukan hanya sekedar soleh secara agama, tetapi orang-orang yang sudah layak, sudah cukup, sudah mampu untuk menikah. Mina ibadikum, dan dari hamba sahaya laki-laki, wa imaikum, dan dari hamba sahaya perempuan. Nah, di sini ada kata-kata hamba sahaya, yaitu ayat tersebut diturunkan ketika dulu zaman Rasulullah masih ada perbudakan. Jadi ayat ini objeknya ditujukan kepada para orang tua, para wali yang masih memiliki sanak saudara yang masih single untuk segera menikahkan, dan ditujukan pula kepada sayyid itu tuan-tuan, majikan-majikan gitu ya, atau bos-bos gitu ya pada zaman dulunya, pada zaman Rasulullah, yang mana mereka memiliki budak baik laki-laki atau perempuan atau hamba sahaya, supaya budak pun direlakan untuk menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan jika keberadaan para ayam dan para sholihin dan para hamba sahaya tersebut, keberadaan para pemuda tersebut, para hamba sahaya tersebut fuqara, dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah yang akan mencukupi dengan karunia-Nya. Jadi nikahlah gitu loh. Kalau kalian dalam keadaan fakir, nanti Allah yang akan mencukupi atas anugerahnya. Nah, saya pernah dapat omongan selentingan seperti ini berdasarkan ayat ini ya. Iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlih. Barang siapa yang fakir, Allah yang akan mencukupi. Ada nih yang nyentuh begini, saya udah nikah tapi kok tetap aja tuh gitu-gitu aja. Saya udah nikah tetap aja kok, maaf nih, fakir-fakir aja, tetap aja dalam keadaan kekurangan. Ada yang seperti itu ya, ya namanya juga di masyarakat. Nah, yang salah itu bukan ayatnya. Allah itu tidak mengingkari janji. Artinya begini, ketika ada individu atau masyarakat yang nyeletuk seperti itu ya, buktinya teman saya sendiri ada yang ngomong seperti itu, maka Allah berfirman, ada firman Allah dalam surat At-Taubah ya, itu berbunyi begini, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a, fasawfa yughnikumullah, maka Allah akan mengkayakan min fadlihi, dari anugerahnya, insya'a, kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Allah berhak mengkayakan, Allah berhak mencukupi seseorang tersebut yang tadinya fakir, kemudian menikah, kemudian Allah berhak mencukupi atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah, dan Allah yang maha mengetahui. Allah berkehendak kepada siapa saja yang Dia harus kasih kecukupan, kepada siapa saja yang Allah harus kasih keberlimpahan, dan Allah punya hak juga untuk kepada hambanya itu ya biasa-biasa saja dalam hal materi. Semua ada faktor kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Jadi mungkin secara packagingnya seperti menyengsarakan, tetapi Allah maha tahu itu yang terbaik buat hambanya. Makanya dalam surat An-Nur ini dipungkas dengan ayat wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah maha luas rezekinya, dan Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kalau masih ada selentingan seperti itu, saya kok udah married tapi masih fakir-fakir aja, saya kok udah married tapi masih belum cukup aja, masih serba kekurangan saja, apa terus respon kita gitu atas kehidupan itu? Responnya ya positive thinking, tak ada yang lain. Positive thinking bahwa Allah maha terbaik untuk memberikan apa yang terbaik
terbaik buat hambanya. Maslahat atau tidaknya itu Allah yang tahu. Jadi ada faktor kemaslahatan yang hanya Allah yang tahu. Oh, ini porsinya hamba saya yang ini si A sekian saja, porsinya hamba saya yang B sekian gitu. Allah yang maha tahu. Kemudian bagaimana kalau dalam rumah tangga kalau ngomongin rezeki aja gitu loh. Ngomongin rezeki itu maksudnya saya kan sudah berumah tangga, saya pengennya tambah keberlimpahan sebagaimana janjinya Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang apa ya, yang isinya tentang curahan rahmat kasih sayang Allah dalam bentuk rezeki. Seperti banyak, salah satu contohnya, barang siapa yang menginginkan rezeki yang tidak terduga dari arah manapun, maka wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Takwa saja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Udah takwa aja. Maka tugas kita adalah positive thinking dan takwa saja. Takwa. Nanti juga Allah akan kasih rezeki dari arah yang tak terduga. Itu anjuran yang pertama ya, berarti anjuran menikah dalam surat An-Nur ini. Nah, terus yang kedua, selanjutnya ayat ini berbunyi wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi. Wal yasta'fif, dan hendaklah menjaga diri, hendaklah menahan diri siapa? Alladzina la yajiduna nikahan, orang-orang yang belum dipertemukan dengan pernikahan. Hatta yughnihumullahu min fadlihi, sampai kapan? Sampai Allah mencukupi min fadlihi dari karunia-Nya. Jadi surat An-Nur ini bercerita tentang keseimbangan kehidupan. Keseimbangan yang pertama apa? Keseimbangan untuk menganjurkan orang-orang yang single menikah. Kemudian keseimbangan yang kedua adalah menganjurkan orang untuk menahan diri, menjaga diri. Menganjurkan orang untuk menahan diri dan menjaga diri. Siapa itu yang harus menjaga diri dan menahan diri? Yang harus menjaga diri dan menahan diri adalah orang-orang yang belum dipertemukan dengan pernikahan. Siapa itu? Contohnya orang yang belum dipertemukan dengan pernikahan itu adalah contoh ada orang yang sudah mampu secara finansial tetapi belum ada jodohnya. Ada lagi orang yang sudah ada calonnya tetapi dia belum mampu, belum ada modal. Contohnya ya seperti itu. Kita pakai standar nikah syar'i aja. Yang penting ada mahar gitu ya, yang perempuannya juga ridho gitu loh. Ya udah jadi gitu. Tapi kalau misal untuk mahar aja nggak ada, ya sabar, tahan dulu. Hendakkah kalian menahan diri apabila kalian belum menemukan pernikahan gitu loh. Jadi bukan berarti karena nikah itu menjadi anjuran kemudian semuanya dipukul rata harus segera menikah gitu. Karena ada keadaan di mana ketika mendapati seseorang yang belum mampu, maka hendaklah menahan diri. Sampai kapan? Sampai yughnihumullahu min fadli, sampai Allah menganugerahkan atau mencukupinya atas karunia-Nya. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum, dan orang-orang yang mencari kemerdekaan budak-budak ya, mimma malakat aymanukum, yang dimiliki, fakatibuhum, maka merdekakanlah, in alimtum, jika kamu mengetahui, fihi khaira, ada kebaikan di dalamnya. Ayat ini menganjurkan kepada sayyid zaman dulu ya, zaman Rasulullah, yang pada memiliki masih musim perbudakan pada zaman Rasulullah itu, kalau ada hamba saya yang ingin menikah, ayat ini menganjurkan para sayyid, para majikan-majikan tersebut, untuk para tuan-tuan tersebut untuk
untuk segera memerdekakan. Untuk segera memerdekakan. Itu anjurannya seperti itu. Bagi yang sudah mengerti ayat ini pada saat itu ya mungkin langsung memerdekakan ya tanpa syarat, tanpa harus ada yang nebus, tanpa harus si budaknya harus mencicil gitu kan. Merdekakanlah gitu kata ayat ini. In alimtum, jika kalian mengetahui fihim khairan, maka di dalamnya ada kebaikan. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan kasihlah harta gitu loh. Bagi hamba-hamba sahayamu yang pengen nikah gitu ya, merdekakanlah. Habis itu kasihlah harta modal gitu loh buat nikah. Itu perintah ayat tersebut. Tapi kalau dikorelasikan dengan kehidupan kita yang sekarang kan sudah tidak ada perbudakan ya. Tapi mungkin bisa kita analogikan kalau kita punya pembantu. Ini kita analogikan dengan zaman modern seperti ini. Kalau kita punya pembantu dan dia pengen menikah, ya sebagai kiasnya ya jangan menahan pembantu itu supaya tetap setia sampai sama kita gitu, membiarkan dia tetap sendiri. Kita harus menikahkan juga, bahkan kita gelontorkan untuk memodali dia menikah. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna litabdaghu 'aradul hayatid dunya. Wala tukrihu, dan jangan paksa fatayatikum, budak-budak kalian 'alal bigha'i, untuk melacurkan diri, in aradna tahassuna litabdaghu 'aradul hayatid dunya, untuk menjaga kesucian dengan cara mencari harta dunia. Ini masih bicara, ayat ini masih menerangkan tentang perbudakan zaman dulu. Jadi ada beberapa sayyid atau beberapa sayyid itu tuan-tuan ya atau majikan yang memiliki hamba sahaya. Ada beberapa yang memaksa hamba sahayanya itu untuk melacur dengan tujuan supaya si pelacur itu dengan tujuan supaya hamba sahaya itu dapat upah, kemudian upahnya dinikmati juga oleh majikan. Karena masih pengen harta sih majikannya gitu kan. Nah, wa may yukrihunna, apabila si budak-budak tersebut memang karena dipaksa oleh majikannya, fa innallaha min ba'di ikrahihinna, dan sesungguhnya Allah setelah budak tersebut dipaksa, Ghafurur Rahim, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maksudnya begini, zaman dulu ya, zaman perbudakan tersebut, sekarang nggak ada. Ketika ada para budak yang disuruh melacur karena pengen upah, kemudian upahnya juga majikannya menikmati, dan kemudian si hamba saya tersebut bertaubat, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Itu di zaman dulu. Kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, contoh mohon maaf banget, ada PSK yang sebenarnya dia sudah bertobat gitu, tapi karena dipaksa oleh germonya untuk tetap melacur karena masih butuh uang si germonya gitu kan, padahal sudah tidak ada niat, tidak ada kepengenan si PSK itu. Maka ketika itu setelah dipaksa, setelah melacur diri dan sebagainya, kemudian si PSK itu bertaubat, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maka ketika ada fenomena, maaf ya, orang melacurkan diri di sekitar kita gitu loh, baik di Cirebon atau di Indonesia, kita nggak bisa judge bahwa ini adalah perbuatan yang hina atau kejinya mereka, karena kita tidak tahu ada alasan apa dibalik para PSK tersebut melacurkan diri. Ada yang mungkin karena dipaksa, ya kan, padahal hatinya sudah bertaubat. Ada karena faktor-faktor lain. Maka kita tidak berhak untuk nyinyir sama kehidupan mereka. Ketika kita menghina, apakah bisa jamin kita lebih baik daripada mereka? Belum tentu juga. Itu sekilas tentang penjelasan surat tafsir dari surat An-Nur ayat 32 sampai 33. Wan nikahu marghubun,
wan nikahu marhubun fil Islam, dan nikah itu adalah baik di dalam Islam. Wa ja'alahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijadikan teladan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatan min sunani nafsihi. Jadi nikah itu adalah sesuatu yang baik menurut Islam. Kenapa? Karena sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sunnah. Salah satu aja loh, bukan satu-satunya. Sebagai salah satu saja, sebagai salah satu dari teladannya Kanjeng Nabi. Teladan Kanjeng Nabi banyak, bukan hanya nikah aja, banyak. Wala yajuzu li muslimin, dan tidak boleh bagi seorang muslim ayata'ahada li nafsihi ijid karena bin nikah. Bagi seorang muslim itu nggak boleh ayata'ahada, berjanji li nafsihi, kepada dirinya sendiri untuk menjauhi nikah. Nah, jika ada seorang muslim yang berjanji, saya anti nikah, saya anti nikah, kenapa nih anti nikahnya? Min ajli iqbalihi lil ibadati bid'awa ba'idinil Mustafa, dengan tujuan ngikutin, dengan tujuan tungkul ibadah. Saya nggak mau nikah, saya anti nikah. Kenapa sih? Karena saya pengen fokus ibadah itba'idinil Mustafa, dengan dalih, dengan alasan saya ngikutin Kanjeng Nabi. Itu nggak boleh. La yajuzu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau mau ngikutin Kanjeng Nabi nikah nggak? Nikah kan? Nikah, Kanjeng Nabi nikah gitu loh. Jadi yang nggak boleh bagi seorang muslim yang nggak mau nikah, anti nikah karena tujuannya pengen ibadah full tungkul, tapi ngikutin Kanjeng Nabi, nggak boleh, karena Kanjeng Nabi sendiri ya menikah gitu loh. Itu nggak boleh kalau ada alasan seperti itu. Tetapi boleh nggak pakai alasan lain tidak menikah? Boleh. Nikah itu kan sunnah. Jadi kalau tidak dilakukan nggak apa-apa. Nah, bolehnya apa? Contoh gini, jangan kayak tadi ya. Contoh, saya saat ini belum kepikiran menikah karena saya tuh lagi ngurus orang tua. Dan cuma saya yang bisa ngurus. Dan kalau saya punya pasangan, takutnya pasangan saya tuh terlantar. Karena hidup saya aja udah 24 jam bersama orang tua. Gitu. Ya mungkin orang tuanya sudah tidak berkemampuan secara mandiri. Mungkin mandi nggak bisa sendiri, makan nggak bisa sendiri gitu. Semuanya harus serba dibantu. Itu boleh nggak? Boleh. Atau ada lagi alasan yang lain, saya nggak mau nikah gitu loh. Bukan main-main ya, saya nggak mau nikah karena saya sedang fokus ngerjain sebuah buku, dan ini butuh waktu lama, dan saya takut kalau saya nikah pasangan saya akan terlantar. Itu boleh nggak? Boleh. Yang penting, mohon maaf, secara nafsu, secara syahwat dia sudah aman. Sudah aman tuh gimana artinya ya? Ya sudah aman, tidak ada rasa apapun, baik ketika sendiri maupun ketika berhadapan dengan orang lain. Itu contoh ya. Contoh yang boleh kalau orang tidak menikah. Walamma arada ba'du ashabihi bitarkin naumi wat ta'ami wan nisa'i. Dijelaskan dalam kitab ini walamma arada ba'du ashabihi, dan ada sebagian sahabat menghendaki bitarkin naumi wat ta'ami wan nisa'i. Sebagian sahabat di zamannya Kanjeng Nabi itu ada yang menghendaki begini, meninggalkan bitarkin naum, meninggalkan tidur. Maksudnya nggak tidur gitu, maksudnya tidurnya sebentar banget. Wat ta'ami, nggak makan, artinya puasa terus gitu loh. Wan nisa'i, dan menghindari diri dari nisa, perempuan, artinya tidak menikah. Min
ajli tafarruqit tamilil ibadah, dengan alasan tungkul pengen ibadah. Tungkul itu apa berarti? Fokus ya. Dengan alasan fokus pengen ibadah. Ada tuh pada zaman Kanjeng Nabi seperti itu, ada sahabatnya. Kemudian Nabi bersabda, dengan adanya fenomena sahabat yang seperti itu, Nabi bersabda, "Mabala wa muqulu kadza wa kadza." Bagaimana sih keinginan para kaum itu? Kok bilangnya begini-begini, kata wa kada, lakini sedangkan aku usolli wa anamu wa asumu wa uftiru. Sedangkan saya sendiri itu, kata Kanjeng Nabi ya, saya sendiri saya sholat, waktunya tidur saya tidur, wa asumu, waktunya puasa saya puasa, waktunya saya enggak, wa uftiru, waktunya saya enggak puasa ya saya enggak puasa, wa utazawwajun nisa'i, dan saya menikah akan berada di jalanku. Sering nggak dengar begini? An-nikahu sunnati, faman roghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang enggan dengan sunnahku, barang siapa yang membenci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Sering nggak dengar kayak gini? Sering nggak? Sering ya. Maka saya, kalau boleh saya jabarkan itu, falaisa minni itu bukan berarti dia bukan golonganku, bukan berarti dia bukan umatku. Karena apa? Karena ada beberapa ulama-ulama besar yang sepanjang hidupnya itu nggak nikah, ada seperti Imam Nawawi, kemudian siapa lagi ya, Syekh Abu Sulaiman Daud At-Tai, kemudian Abul Qasim Al-Junaidi. Itu mereka, beliau adalah syekh-syekh besar yang sampai meninggalnya tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Mereka punya alasan. Alasannya apa? Alasannya ada beberapa yang ngarang kitab dan memang sudah tidak ada rasa gitu loh, full untuk ngarang kitab untuk kemaslahatan umat, ada yang seperti itu. Maka siapapun selama dia Islam, jika tidak menikah tetap menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Cuman dalam hal ini faman raghiba an sunnati falaisa minni, saya jabarkannya begini ya, barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku yang bab nikah ini, falaisa minni, maka dia sedang tidak berada di jalanku. Jadi dia sekedar hanya tidak mengikuti sunnahku yang nikah aja, tapi bukan berarti dia bukan umatku. Dia tetap umat saya, dia tetap golongan saya. Itu rawahu Muslim fi sahih kitabun nikah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab nikah. Kalau imam-imam, maksudnya gini, setelah Imam Syafi'i itu ada beberapa kiai besar yang nggak menikah ya. Ada kiai besar yang nggak menikah itu karena mereka juga punya alasan. Mereka punya alasan, kiai besar, maksudnya gini, syekh besar, pengarang kitab yang alim, ada yang sampai meninggalnya tidak menikah. Itu mereka punya alasan. Alasannya ada, salah satunya hadis Nabi yang bersabda begini, khairukum ba'da mi'atain khafifal had. Sebaik-baiknya kalian setelah tahun 200 Hijriah adalah khafifal ad. Apa khafifal ad? Khafifal ad itu orang yang paling ringan timbangannya. Timbangan apa? Timbangan hisabnya paling ringan. Kenapa paling ringan? Soalnya wala ahla, nggak punya keluarga, wala walada, nggak punya anak, wala malak, tidak ada harta. Jadi dia paling ringan. Nah, itu salah satu pedomannya beberapa tabi'in yang kenapa gitu nggak mau nikah gitu ya, karena pengen ketika dihisab itu ringan, nggak perlu ada hisab anak, nggak perlu ada hisab pasangan, nggak perlu ada hisab keluarga, nggak perlu ada hisab harta. Itu dalilnya. Boleh nggak? Boleh. Maka dalam Islam itu ada perbedaan, itu jangan dikacau balaukan. Dalam Islam itu ada perbedaan, itu adalah rahmat. Yang bilang menikah dia ada dalilnya, yang belum kepengen menikah atau tidak menikah dia juga ada dalilnya. Itulah rahmat. Perbedaan itu sebagai rahmat.
walaysati sunnatahunna kama yarohal ba'du hiyan nikah wahdah. Dan bukanlah sunnah itu yang ada di sini adalah nikah menjadi satu-satunya, bukan. Wala syiamu ala hisabi iftorihi. Dan apabila puasa ya jangan puasa terus, ada kalanya nggak puasa, atau berbuka. Wala milati lil ibadati ala hisabi syahwatil janasiyah. Dan apabila mereka beribadah itu jangan tungkul ibadah aja, waktunya memang harus nikah ya nikah. Ya, selanjutnya wala ta'ni sunnatan nikahi fi hadzal hadits, dan tidaklah menghendaki sunnah nikah di dalam hadis ini annahu ala kullil mar'i, bahwa setiap orang ayatazawwaja ba'da nadhra, harus menikah. Jangan karena mentang-mentang sunnah nikah itu adalah sunnah kemudian dipukul rata semuanya harus nikah. Penjelasan kitab ini ya. Wa kalamun katsiri minal fuqaha, dan pendapat sebagian besar ulama fikih ala khilafi dzalik, ada beberapa perbedaan pendapat. Fan nikahu fin nadratil fiqhiyah. Nah, kemudian dikerucutkan para ahli fikih, dikerucutkan bahwa orang itu layak atau tidaknya menikah itu karena 3 perkara. Yata'allaqu bi salasati umurin, karena 3 perkara. Karena 3 hal orang itu dikatakan layak menikah atau tidak. Yang pertama, mada khaufil mar'i minal zina, sejauh mana orang tersebut bisa menahan diri dari zina. Itu menurut ulama fikih ya. Jadi ada 3 nih. Ada 3 kelayakan orang menikah atau tidaknya. Pertama, sejauh mana orang tersebut bisa menahan diri dari zina. Sejauh mana. Yang kedua, wa istata'atuhu bimu'anin nikahi wa wajibatihi. Sejauh mana kemampuan orang tersebut untuk memberikan mahar dan menafkahi. Itu alasan yang kedua. Perkara yang kedua. Jadi mampu tidaknya orang tersebut memberi mahar dan menafkahi setelah menikahnya. Itu perkara yang keduanya. Yang ketiganya, wa ista'dadihi bi kufil adha wa dzurri an zawjihi. Sejauh mana orang tersebut menahan diri untuk tidak berbuat jelek kepada pasangannya. Jadi menurut ulama fikih, kelayakan orang menikah atau tidak itu ada 3. Yang pertama tadi, sejauh mana orang tersebut bisa menahan diri dari zina supaya tidak terjerumus, sejauh mana. Kalau misal takut, wajib bagi dia untuk menikah. Kalau misal tidak masih biasa-biasa saja ya mungkin bisa sunnah dan sebagainya. Nanti kita bahas ada beberapa hukum menikah. Yang kedua, mampu atau tidaknya memberi mas kawin atau menafkahi. Kalau sudah mampu, ya dia wajib, dia bagusnya menikah. Terus yang ketiga, sejauh mana orang tersebut menahan diri dari tidak menyakiti pasangannya. Jadi itulah tolak ukur, 3 tolak ukur menurut ulama fikih orang tersebut layak atau tidaknya menikah. Tolak ukurnya itu 3. Wa hadhihi an-nadhrati ta'ti min ma'nal ba'ah fil hadits. Nah, kemudian kalau menurut ulama fikih ada 3 perkara yang membuat orang tersebut layak menikah atau tidaknya. Nah, Nabi Muhammad bersabda, "Man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa yang sudah ba'ah itu
pengertiannya dua, kemampuan finansial dan kemampuan jima. Dia sudah punya kemampuan finansial, berarti dia fal yatazawwaj, maka wajib bagi dia menikah. Atau kemampuan jima, wajib bagi dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga syahwat. Wa man lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah puasa. Fa innahu lahu wijaun, sesungguhnya puasa itu wijaun, bisa menjadi kendali. Jadi yang ada di depan saya kan posisinya udah pada nikah semua nih. Terus ilmu ini buat siapa? Ya bisa dong buat anaknya, bisa buat adiknya yang belum menikah, bisa juga buat teman-temannya. Gitu. Selanjutnya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathul Bari, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Al-Ba'ah menerangkan Ba'ah ya, saya kira bisa dilewat karena Ba'ah intinya kesimpulannya dua tadi ya, kemampuan berjima dan kemampuan finansial. Selanjutnya qala Sayyidil Bakri fi i'anatit talibin, berkata Sayyid Bakri dalam kitab I'anatul Talibin, dzukira lahu ayun nikahi arba'atu ahkam, disebutkan bahwa hukum nikah itu ada beberapa. Ternyata hukum nikah sesungguhnya itu kan dasarnya adalah sunnah. Sunnah itu apa? Pelampahan Kanjeng Nabi yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah. Nah, tetapi hukum ini menjadi berubah sesuai dengan kondisi dan niat pelaku, kondisi dan niat subjeknya, kondisi dan niat seseorang tersebut. Apa saja hukumnya? Yang pertama sunnah itu baiknya nikah. Apa itu? Lita'iq qadirin 'alal mu'an, lita'iqi, dia memiliki nafsu normal gitu ya, tetapi dia nggak takut terjerumus. Ada nafsu, tapi dia nggak takut terjerumus ke dalam zina. Qadirin 'alal mu'ani, dan dia mampu menafkahi, dia udah mampu, udah bisa lah nafkahin, maka hukumnya sunnah. Jadi yang pertama adalah sunnah. Sunnah itu bagi seseorang yang sudah mampu finansial, ya mampu, dikatakan cukup sajalah mampu finansial, kemudian dia punya nafsu normal, birahi gitu ya, tetapi tidak takut terjerumus. Nah, itu sunnah. Hukumnya sunnah. Kedua, wa khilaful aula itu tidak baik. Nah, hukum nikah itu menjadi tidak baik nih kalau apa? Litaiki ghairu qadirin 'alaiha, apabila orang tersebut punya nafsu, punya birahi normal gitu ya, tetapi ghairu qadirin 'alaiha, tapi orang tersebut nggak mampu nafkahin, maka hukumnya apa? Khilaful aula, nggak baik. Jadi kemampuan jimanya ada tetapi nggak mampu nafkahin, ya udah jangan nikah. Karena apa? Khilaful aula, tidak baik. Kasihan nanti istrinya kalau nggak dinafkahin. Ya. Nomor tiga, ini bagi rojul ya, bagi laki-laki. Wal karohatu, makruh hukum nikah itu hukumnya makruh. Gimana nih kalau yang makruh? Li ghairi qadirin wa ghairi ta'ikin, kalau dia tidak punya kemampuan menafkahi dan tidak punya nafsu, mati rasa aja ya, nafsu nggak ada, nafkahin nggak bisa, makruh, udah mending jangan nikah. Meskipun diojok-ojokin, jangan nikah. Yang tahu kapasitasnya kan masing-masing individu. Jangan nikah, kasihan nanti pasangannya tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Wal wujud
wujubu, dan hukumnya wajib linadhiri bagi orang-orang yang bernazar gitu ya. Atau saya jabarkan, nikah menjadi hukumnya wajib ketika ada orang yang sudah mampu ngasih nafkah bagi rojul atau laki-laki yang sudah mampu ngasih nafkah, kemudian punya nafsu, tetapi orang tersebut takut terjerumus ke dalam zina nih. Kalau saya masih sendiri aja saya takut terjerumus dalam zina, ya udah, nggak ada cara lain, wajib hukumnya bagi dia menikah. Kalau nggak nikah gimana? Ya pasti terjerumus karena dia sendiri takut. Lebih baik menghindari keharaman, yaitu dengan menikah. Fa illam takun ta'iqatan wala muhtajatan. Sampai mana ya tadi ya? Wal wujub. Wa baqiyal hurmatu, dan nikah menjadi haram. Nikah juga bisa haram nih. Wa hiya fi haqqi man lam yaqum bi huquqi zaujiyati. Apabila si rojul tersebut, si laki-laki tersebut memang maksudnya tidak bisa bertanggung jawab lahir dan batin kepada istrinya, atau punya niat-niat yang lain seperti niat menyakiti, niat merampok harta istrinya, atau ada niat mencederai, niat menyakiti, atau ada dendam gitu loh. Itu haram hukumnya. Itu bagi rojul ya. Jadi ternyata hukum nikahnya ada 5. Sunnah bisa, khilaful aula bisa, kemudian makruh bisa, wajib bisa, kemudian haram bisa. Itu bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan pun wa huwa aidon mustahaqun in kanat mar'atu ta'iqatan. Bagi perempuan juga sama kayak laki-laki. Hukum nikahnya ada beberapa gitu. Cuman dalam hal ini faistahabu lahan nikah, dan sunnah bagi perempuan untuk menikah, tapi harus ada wali ya. Tetap kalau perempuan harus ada wali. Nah, hukum nikah bagi perempuan apa aja? Hukum menikah bagi perempuan adalah sunnah kalau misal si perempuan itu ada keinginan, kemudian keinginannya bukan hanya keinginan pribadi aja ya, keinginan penyaluran nafsu aja ya, tetapi keinginan dinafkahi. Saya udah pengen dinafkahi nih gitu loh, tapi saya masih aman kok, tidak akan terjerumus ke dalam zina gitu, ya berarti itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada keadaan yang lain seperti saya sudah butuh nikah, saya butuh dinafkahi, kemudian saya takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukumnya wajib itu bagi perempuan, karena perempuan itu kebutuhannya juga butuh dinafkahi. Kemudian ada hukum yang makruh. Hukum makruh seperti apa? Karihalah li'annah fa illam takun ta'iqatan wala muhtajatan. Apabila si perempuan tersebut tidak ada gairah berumah tangga, tidak ada nafsu, wala muhtajatan, dan dia juga aman-aman saja, gak butuh dinafkahi, dan dia tidak takut terjerumus ke dalam zina, ya bagi dia makruh. Makruhnya kenapa? Karena dia benar-benar gak ada keinginan sama sekali, keinginan dinafkahi gak ada, keinginan nafsu tidak ada gitu, kemudian tidak takut terjerumus juga ke dalam zina karena memang tidak ada rasa apapun gitu, ya berarti makruh. Makruh itu apa? Ya udah, perempuan itu nggak usah nikah. Kenapa nggak usah nikah? Karena nantinya kalau menikah, ala taquma bi huquqi zaujiyati. Kalau nanti dia menikah, takutnya tidak bisa menunaikan kewajiban dan tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Sebab apa? Ma'adadis sababil al-muqdo lil nikah. Sebab karena orang tersebut memang pada dasarnya nggak punya rasa apapun, jadi jangan dipaksa untuk menikah. Itulah hukum nikah bagi perempuan. Kemudian selanjutnya
Walidzalika fasunniyati fi amrin nikahi wan nikahu fi jadidatihi laisa illa liqa ar-rajul wal mar'atu min ajli isba'i hajatiha. Jadi yang dimaksud menikah itu pada dasarnya adalah pertemuan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama saling mewujudkan kebutuhannya. Kebutuhan apa ya? Macam-macam, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan biologis, gitu ya. Wa huwa mithlu talbiyati baqiyatil hajati, semua hajat gitu, saling bekerja sama untuk mewujudkan semua hajat. Wa syahawatil insaniyati, dan hubungan suami istri kal aklu wal syarabu, jadi seperti makan minum. Jadi yang dimaksud pernikahan adalah memang kerjasama gitu antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu tujuan. Ya tujuan apa? Tujuan apapun, tujuan sosial, tujuan ekonomi, tujuan moral, psikologis, jasmani, rohani gitu, semuanya. Wa amma sulukul insanu tijahun nikah fa huwa mawdi'ul hukmi. Dan perilaku manusia ketika berumah tangga itu ada beberapa hukum. Jadi kami contoh ini, ada orang yang sudah menikah, dalam perjalanan dan dalam pengalamannya kan ada manis, ada pahit gitu ya. Yakunu mangduban aw wajiban. Bisa menjadi perjalanan pernikahan itu bisa menjadi sunnah, bisa juga menjadi wajib. Jadi perilaku kehidupan setelah menikah, perjalanan rumah tangga itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah dan wajib itu seperti apa? Ketika kehidupan rumah tangganya, ketika kehidupan pernikahannya itu as-sholahi wal khair, mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Kan ada kan pengalaman rumah tangga, maksudnya kehidupan pernikahan kan ada yang mulus, ada yang tidak mulus. Nah, yang mulus itu bisa sunnah, bisa wajib. Kenapa? Karena mendatangkan kesolehan atau kemaslahatan atau kebaikan. Wa yakunu ghairu dzalik, dan juga ada yang tidak mendatangkan sunnah atau wajib, idza kana ala asasil fasadi wad dhalam. Apabila dalam kehidupan pernikahan tersebut hanya mendatangkannya fasad wal dhalim, kerusakan dan kezaliman. Jadi kehidupan rumah tangga itu ada dua ya, ada dua. Ada yang dalam kehidupan rumah tangganya itu menumbuhkan kebaikan dan kemaslahatan, maka itu yang kita harapkan. Ada juga kehidupan rumah tangga yang menimbulkan keburukan dan kezaliman. Nah, apabila yang kita harapkan kan yang menumbuhkan kebaikan dan kemaslahatan ya, apabila ternyata yang hadirnya adalah keburukan dan kezaliman, buat apa dipertahankan? Buat apa dipertahankan? Walidzalika adkhalal Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu Imam Ghazali fi Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, faslun nikahi, di bab nikahnya membagi menjadi 4 bagian. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bab khusus nikah. Bab khusus nikahnya tentang apa? At-targhib fin nikahi wa targhib anhu. Jadi at-targhib fin nikahi itu artinya motivasi menikah, at-targhib fin nikahi motivasi menikah, wa targhib anhu, dan menjauh dari menikah. Judulnya itu yang satu memotivasi, yang satu menjauhi. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Wa bahatsa fihi inna nikahi, dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin, annalin nikahi, sesungguhnya nikah itu fawaidah katsiratan, memiliki faidah yang banyak, memiliki faidah yang banyak.
Kama annahu, sebagaimana lahu nikah tersebut ghawaila adidatan, memiliki bahaya juga. Jadi ternyata menikah itu menurut Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab targhib fin nikahi wa targhib anhu, itu memiliki banyak faedah, tetapi memiliki juga beberapa bahaya. Ya, memiliki beberapa bahaya. Contohnya gimana? Wa min fawaidan nikahi al istimta'u. Di antara contoh faedah atau manfaat menikah, kebaikan menikah adalah al istimta'u, mendapatkan kesenangan, wa talbiyatu syahwatil jinsiyah, mendapatkan kesenangan suami istri gitu ya. Minar rajuli lil mar'ati wal 'aksu, dari laki-laki ke perempuan, dari suami ke istri, atau juga sebaliknya wal 'aksu, dari istri ke suami. Jadi menurut Imam Ghazali, menikah itu faedahnya ada banyak, manfaatnya banyak, tapi ternyata bahayanya juga ada. Bahayanya tuh ada. Nah, apa yang dimaksud bahaya? Wa min ghawailihi, dan bahaya-bahayanya atau masalahnya annahu qad yuti'u, apabila dalam menikah itu mengakibatkan almar'u fi wad'i dhiqi, menyebabkan seseorang tersebut mengalami kehidupan yang sulit. Maksudnya bukan sulit ekonomi aja ya, sulit penyatuan karakter dan lain-lain. Min hayati wa'adamu indibati nafsihi, atau seperti bahayanya itu seperti salah satu pasangannya temperamen, mainnya KDRT, itu kan salah satu bahaya pernikahan juga. Fayusi'u rajulun li zaujatihi, sehingga si laki-laki menyakiti istrinya, watasi'u imra'atun li zaujiha, dan begitu juga sebaliknya, perempuan menyakiti suaminya. Itu yang dimaksud dengan bahaya nikah. Ketika dalam perjalanan rumah tangganya ternyata yang ada saling menyakiti, yang ada tidak ada penyatuan karakter yang saling memahami gitu. Yang satu temperamen, yang satu akhirnya kebawa temperamen lagi. Ya, akhirnya membeledak gitu. Itu salah satu bahayanya menikah. Dan itu memang kejadian juga ada kan. Kejadian ada lah di sekitar kita. Falayati rojul, dan bahaya menikah itu contohnya apa lagi? Ketika seorang laki-laki masalan biwajibati alaihi li zaujatihi, tidak sanggup, tidak bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Fatatadarru'u wa tata'da, sehingga istrinya itu mengalami kemadorotan, sengsara lah ya, karena suaminya tidak bisa bertanggung jawab kepada istrinya, sehingga istrinya tersakiti dan mendapatkan madorot. Nah, itu contoh-contoh bahaya menikah. Contohnya seperti itu. Tetapi wa min sama yasiru, dan dari kejadian ini almar'u, orang tersebut fi haramin daimin yauman tila yaumin haitsu yadhlumu nafsuhu wa yadurru zaujatihi, sehingga ketika bahaya-bahaya dalam rumah tangga ini muncul, mengakibatkan rumah tangga seperti neraka tiap hari seperti itu. Nah, jika seperti itu bagaimana? Jika seperti itu ya kembali ke masing-masing. Jika memang tidak bisa dipertahankan, buat apa dipertahankan? Kalau isinya tidak bisa ada mediasi, tidak bisa dipertemukan lagi, apalagi sudah saling menyakiti, buat apa dipertahankan? Maka kita sebagai orang yang sudah ngerti ilmunya gitu ya, nggak usah nyinyir juga apabila ada
sahabat, teman, atau rekan kita yang berada di sekeliling kita, memang pernikahannya ada yang mulus, lancar-lancar saja, baik-baik saja, tambah kebaikan dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi kalau ada teman kita yang mengalami sebaliknya, gak usah nyinyir juga gitu, karena yang tahu urusan rumah tangga masing-masing adalah yang bersangkutan. Tidak perlu menghakimi orang yang tidak bisa melanjutkan rumah tangganya, kemudian dikatakan jelek, dikatakan tidak bisa menjaga rumah tangga, nggak bisa seperti itu. Karena kita tidak tahu ada alasan apa di balik itu semua. Jadi tidak usah nyinyir, tidak usah julid gitu ya. Karena di kitab aja diterangkan, di kitab Ihya Ulumuddin tuh, nikah itu faedahnya banyak, tapi bahayanya juga ada. Bahayanya tadi yang saya terangkan. Alinea terakhir, wali an ya'tin nikahi bi fawaidahi wala ya'ti bi madharatihi. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan supaya nikah tersebut yang ada itu faedah, bukan madorot? Apa nih gitu kan? Yang bagi likulil mar'i qabla taqaddumi wa syuru'i. Sebaiknya setiap orang tersebut sebelum maju maksudnya sebelum melangkah ke pernikahan, ayuhayyu nafsahu, hendaklah mempersiapkan dirinya bikul lima yaj'alu, atas apa-apa yang menjadikan mustaqbalahu zauji, kehidupan masa depan pernikahannya, solihan, menjadi soleh, saliman, menjadi sehat, wali syarikati, dan berelasi dengan baik, watakunu hayatuhu, sehingga menjadikan kehidupan rumah tangganya, watakunu hayatuhu zaujiyati, dan menjadikan kehidupan rumah tangganya ala khairin, berada di atas kebaikan, wasudadi, dan cinta kasih, wabarokatin, dan berkah, likuli ifrodil baiti, atas semua anggota keluarganya. Jadi sebelum melangkah menikah, persiapkan dulu supaya yang datang di pernikahan kita itu adalah faedah-faedah atau manfaat-manfaat. Sampai di sini dulu penjelasan kitab untuk bab ini. Untuk besok tinggal melanjutkan dari bab ini. Kalau tadi makanya di bab terakhir disuruhnya melakukan persiapan, nah berarti besok materinya tentang mempersiapkan nikah. Mempersiapkan nikah itu besok insya Allah akan dibawakan oleh Nyai Hajah Awani Amfa dari Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, insya Allah. Dari saya sekian dulu. Kesimpulannya adalah sepanjang apapun orang berumah tangga, selama apapun orang berumah tangga, dari kalangan apapun, gak ada yang jago. Setuju apa setuju? Gak ada yang setuju. Gak ada yang jago dalam urusan rumah tangga. Sepanjang apapun dia sudah berumah tangga dan dia dari pangkat apapun, dari kiai, dari pejabat dan sebagainya, gak ada yang jago. Karena apa? Karena rumah tangga itu adalah pelajaran seumur hidup. Maka bagaimana kita bisa menjadi pintar, pengen pintar menjalani rumah tangga seumur hidup, sedangkan ngajinya aja bagus sekali. Jadi saya pesan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk pantengin terus kurma kuliah Ramadan ini yang bab Mamba'us Sa'adah sampai dengan terakhir. Sampai di sini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.